Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang kepekaanku dengan makhluk halus makin terasa. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Setelah pertemuanku dengan sosok jin yang mengaku kuntilanak hitam itu, aku sudah nggak memikirkannya lagi. Bahkan aku sampai lupa pernah bertemu dengannya, karena aku emang orang yang tidak memikirkan suatu hal dengan mendalam. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, untuk pertemuan dengan kuntilanak hitam silahkan simak di video sebelumnya yang berjudul Kisah Misteri Berinteraksi dengan Kuntilanak Hitam. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, kembali ke alur cerita. Setelah pertemuanku dengan sosok jin yang mengaku kuntilanak hitam itu, aku sudah nggak memikirkannya lagi. Bahkan aku sampai lupa pernah bertemu dengannya, karena aku emang orang yang tidak memikirkan suatu hal dengan mendalam. Ada semacam suasana baru yang terjadi di kampungku. Aku merasakan kampungku seakan-akan jadi jauh lebih ramai, banyak orang berlalu lalang di jalan depan rumah. Kenapa jadi ramai begini? Pada kemana itu orang kok pada mondar-mandir? Begitu pikirku. Tapi waktu kulihat sekilas, wajah mereka nggak ada yang kukenal, sepertinya bukan orang kampung sini. Mungkinkah ada orang yang pindah dan menetap di kampung ini? Tapi kenapa banyak begitu? Makin kupikirkan, makin penasaran. Daripada bertambah penasaran, maka ku coba bertanya. Suatu sore di jalan depan rumahku, di antara orang lalu lalang, ada orang tua berjalan dengan susah payah, bajunya lusuh dan dekil, penampilannya mirip pengemis compang-camping. Mungkin usianya 80 tahunan karena jalannya sudah susah. Kudekati dia dan mencoba bertanya. Mau kemana Mbah? Sapaku sekedar berbasa-basi. Seperti tidak mendengar, orang tua itu diam aja sambil terus berjalan. Maka kusapa lagi. Mbah. Belum selesai sapaanku orang tua itu sudah berhenti dan menoleh ke arahku, dan aku pun terkejut sekali. Wajah itu, bukanlah wajah manusia. Sekilas memang mirip sama wajah orang tua biasa, tapi beda dengan wajah manusia, sangat susah untuk mendeskripsikannya. Lalu kulihat matanya. Pandangan matanya kosong. Tidak ada cahaya sama sekali, beda banget dengan mata manusia. Lalu kulihat ke sekeliling, ke arah orang-orang yang lalu lalang itu, ternyata pandangan mata mereka sama, kosong semua. Dari situlah aku baru sadar kalau mereka bukanlah manusia, mereka semua adalah jin. Tapi kenapa bisa banyak banget begini? Di sore hari pula. Si Mbah yang ku ajak bicara tadi pun tahu-tahu udah nggak ada lagi. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Aku terhenyak, terduduk di tanah halaman rumah. Banyak pertanyaan di kepalaku. Kenapa aku sekarang bisa melihat mereka semua? Di siang bolong begini pula. Biasanya aku melihat cuma 1-2 makhluk. Ini kenapa bisa langsung banyak begini? Lalu aku teringat pertemuanku dengan Salma, makhluk yang mengaku kuntilanak hitam itu. Dia bilang kelebihanku akan semakin kuat setelah aku bertemu dengannya. Apakah ini yang dia maksud? Aku masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Sepertinya ada yang janggal, dan setelah kupikir-pikir, aku baru sadar kalau ternyata di dalam rumahku sepi dari makhluk-makhluk halus, padahal di jalan depan rumah dan di sekitar rumah itu banyak sekali. Seingatku, sejak kecil dulu aku nggak pernah melihat satupun sosok makhluk halus di dalam rumahku, seperti yang sering kulihat waktu berada di luar rumah. Kenapa di dalam rumah bisa bersih begini?
Tapi untuk apa memikirkan hal nggak penting seperti itu, pikirku. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Sekarang baru aku tahu kalau makhluk halus itu di siang hari yang terang pun tetap ada. Mereka juga beraktivitas seperti manusia. Bekerja, punya rumah, punya anak istri. Aku bingung dengan apa yang kurasa, heran, takjub. Seakan suatu dunia baru, alam lain, terbentang di hadapanku. Alam yang terasa sangat asing. Alam lain yang dulunya kulihat samar-samar, sekarang terlihat jelas. Malam harinya sehabis sholat Isya, aku duduk-duduk sendirian di depan rumah. Kulihat jalan depan rumah sepi, gak ada makhluk yang lewat. Apalagi orang lewat, sama sekali gak ada. Aku heran, biasanya jalan ini ramai oleh makhluk-makhluk halus, sekarang jadi sepi. Tiba-tiba saja kulihat nyala api kecil di jalan sebelah kiriku, aku pikir itu adalah tetangga yang membawa obor. Orangnya tidak kelihatan, tertutup pagar rumah. Aku menunggu dia lewat. Hari, gini masih pakai obor, embok ya pakai senter biar praktis, pikirku. Nyala api itu semakin dekat, berhenti di depan rumahku, baru aku sadar kalau orangnya tidak ada, bahkan batang pegangan obor pun gak ada, cuma nyala api sebesar bola tenis melayang di udara, di atas jalan depan rumahku. Perlahan-lahan, api itu membesar, terus membesar, kemudian mulai tampak wujud kepala, lalu badan, tangan dan akhirnya kaki. Kini nyala api itu berbentuk seperti manusia utuh yang berkobar api, manusia api. Tanpa kuduga, makhluk api itu melesat sangat cepat ke arahku. Aku terkejut besar, tanpa sadar aku berteriak mengucap istighfar, lalu aku berusaha lari menghindar. Tapi sebelum makhluk itu melewati pagar rumahku, mendadak saja ada kelebat kain panjang berwarna hitam, melesat menabrak makhluk api itu, terdengar ledakan kecil saat mereka bertabrakan. Makhluk api terpental jauh dan balik lagi ke arah dia datang. Kain hitam itu melesat mengejar makhluk api, seakan terus memburunya. Kembali mereka bertabrakan dengan ledakan kecil. Makhluk api itu terpental lagi, beberapa kali terjadi tabrakan dan ledakan, hingga akhirnya makhluk api itu menghilang tiba-tiba. Aku terbengong-bengong menyaksikan semua itu, seperti mimpi saja bisa melihat hal kayak gitu. Mendadak saja kain hitam itu melesat ke arahku, refleks aku menghindar serabutan. Tapi ternyata kain itu berhenti di depanku, berdiri memanjang dari atas ke bawah. Lalu kain itu perlahan berubah menjadi wujud manusia. Ternyata dia adalah seorang gadis, cantik sekali, memakai gaun hitam panjang. Rambut lurus tergerai panjang dan hitam. Kulit putih, hidung mancung, alis tebal, bibir tipis. Matanya menyala dalam gelap. Kalau sekarang, bisa kudeskripsikan wajahnya seperti gadis dari Timur Tengah. Usianya mungkin sekitar 18 hingga 20 tahunan. Belum pernah aku melihat wajah itu, tapi kemudian aku ingat kalau dia adalah bangsa jin. Kita bertemu lagi, Arya, sapa makhluk itu. Siapa kamu? Tahu namaku dari mana? Sahutku. Kalau kamu berniat mengganggu, lebih baik pergi dari sini. Masa kamu lupa sama aku? Aku, Salma. Aku berusaha mengingat-ingat. Salma, iya, aku baru ingat. Dia adalah kuntilanak hitam berwajah putih menyeramkan yang pernah menemuiku dulu. Auranya pun sama, berubah-ubah panas dan dingin, hitam dan putih. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Penampilannya sungguh berbeda dari dulunya yang seram luar biasa. Tapi wujudnya yang sekarang malah jauh lebih enak dipandang. Gak nyangka ternyata dia mengikutiku sampai sekarang. Kukira itu cuma pertemuan satu kali saja, sesudah itu dia akan pergi, ternyata tidak. Salma? Beneran, ini kamu? Tanyaku keheranan. Iya, ini aku, jawab makhluk yang mengaku bernama Salma itu.
Tapi kenapa wujudmu bisa berubah seperti ini? Kamu sekarang jadi cantik, kataku dengan polosnya. Salma tertawa, kamu lupa ya, aku ini jin, aku bisa merubah wujud jadi apa saja. Iya juga ya, kamu kan jin. Jadi, kain hitam tadi. Makhluk api tadi, tanyaku bingung. Aku sudah pernah bilang, aku akan terus berada di sekitarmu, aku akan datang ketika kamu dalam bahaya, seperti tadi. Tapi aku nggak minta bantuanmu, karena ada yang jauh lebih hebat yang akan membantuku, yaitu Tuhanku, Tukasku. Aku percaya itu. Tapi ini inisiatifku sendiri untuk membantumu, kata Salma. Dia melayang mendekat ke arahku. Tanpa sadar aku mundur menjauhinya. Jangan dekat-dekat, teriakku. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Salma berhenti dan mengambang di atas pagar. Kamu mau ngapain? Tanyaku curiga. Aku kesini juga untuk mengusir makhluk-makhluk halus di sekitar sini yang sering usil menampakkan diri. Kamu sekarang bisa melihat mereka semua dengan jelas. Aku khawatir kalau kamu terganggu, jadi aku usir aja semua. Jadi jalanan jadi sepi dan bersih dari makhluk-makhluk itu karena kamu, tanyaku. Ya, biar kamu nggak merasa terganggu. Ya sudah, terserahlah, kataku akhirnya. Di mana cincin yang aku beri dulu? Kok nggak kamu pakai? Baru aku ingat soal cincin itu. Ada di sakuku, belum aku pakai. Kurogoh saku celanaku dan mengeluarkan cincin itu. Ya sudah, yang penting jangan kau buang. Apa sih pentingnya? Cuma cincin kayak gini. Walaupun bagus sih, ujarku. Memang aku benar-benar nggak ngerti soal cincin kayak gitu. Yang ku tahu, cincin itu bagus sekali. Cincin itu adalah penghubungku dengan kamu. Kalau kamu membawa terus cincin itu, maka aku akan tahu dimanapun kamu berada. Kalau kamu mau, kamu bisa memanggilku sewaktu-waktu, aku pasti datang, ya karena cincin itu, jelas Salma. Melalui cincin itu, aku juga bisa tahu kalau kau sedang dalam bahaya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Bertahun-tahun membawa cincin itu, baru aku tahu kalau benda itu punya banyak fungsinya. Salma menambahkan, sebenarnya masih banyak kegunaan cincin itu, tapi aku tahu kamu nggak mungkin menggunakannya. Emang apa kegunaan lainnya? Tanyaku. Nanti kamu akan tahu sendiri, jawabnya. Aneh banget ini jin, dulu bilangnya itu adalah cincin biasa, terus tadi ngasih tahu ada kegunaan lain cincin itu. Sekarang nggak mau ngasih tahu apa kegunaannya. Sampai saat itu aku masih bingung, kenapa ini jin mengikutiku sampai sejauh ini? Dan tadi juga sempat membantuku. Padahal dulu aku melarang dia mengikuti aku. Lalu mendadak saja terdengar suara ayah mengagetkanku. Ngapain kamu duduk di tanah di tengah halaman kayak gitu? Kata ayah. Entah sejak kapan dia berdiri di ambang pintu. Aku cuma cengengesan. Hehe. Lagi ngadem ya, jawabku cengengesan. Kutoleh lagi ke arah Salma, tapi ternyata dia sudah tidak ada lagi di sana. Masuk rumah sana, dah malam cepet tidur, kata ayah. Iya ayah, jawabku. Aku masuk rumah. Terus ke kamar dan bersiap tidur, tapi kemunculan Salma tadi, mau nggak mau membuat aku mikir, apakah dia akan mengikutiku terus? Apa dia juga akan membantu terus ketika aku dalam bahaya? Terus apa tujuannya? Apa keuntungannya? Kenapa aku malah mikir sejauh itu? Sudahlah, lebih baik tidur saja. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor,
Tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.